Nah, saudara-saudara, pernah nggak saudara-saudara atau kita itu mendengarkan itu bukan tugas saya? Oke ya, Bapak Ibu. Kita mungkin pernah mendengarnya waktu di kantor, kita pernah mendengarnya di gereja, atau kalau kita sungkan ngomongnya, kita ngomongnya dalam hati. Itu bukan tugas saya. Di mana-mana kita mendengarkannya, Bapak Ibu. Di rumah ayah berkata, itu bukan urusan saya, itu urusan ibu. Anak berkata, itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku. Bahkan di gereja pun, pola pikir serupa kita bisa muncul, Bapak Ibu. Pendeta yang berkhotbah, rohaniawan yang berkhotbah, tim pujian yang bernyanyi, sedangkan kita hanya duduk dan mendengarkan. Namun saudara-saudara, saat ini kita akan membahas tentang imamat rajani, bagaimana kita adalah imam-imam yang dikhususkan Allah untuk boleh melayani dunia ini. Selama 2 bulan ke depan, kita akan melihat beberapa teks Alkitab, mulai dari Kejadian sampai nanti Ibrani. Sebenarnya sampai Wahyu, cuman saya potong itu nanti saya masukkan di bagian kitab yang terakhir. Karena nanti kita akan lihat praktik-praktik imam, Bapak Ibu, yang kita miliki. Kita itu dipanggil, itu tidak sekedar hanya untuk menghangatkan Bapak Ibu kursi di dalam gereja, tetapi kita itu dipanggil untuk keluar, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, karena kita adalah imamnya Tuhan. Dan itu semua dimulai dari Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama, bahwa pola pikir ini adalah rancangan Allah. Bukan untuk segelintir manusia, bukan untuk segelintir orang, tetapi untuk setiap orang percaya, saudara-saudara. Mari kita akan melihat beberapa bagian Alkitab. Pertama-tama kita buka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Bapak Ibu, saya akan membacakannya dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Indonesia lah ya. Ini kebiasaan di Kartini, Bapak Ibu, saya akan membaca dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu dalam bahasa Mandarin. Oke, saya akan bacakan dalam versi terjemahan baru 2. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan, Bapak Ibu. Terjemahan baru 2, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu perhatikan bahwa di situ ada tulisan gambar dan rupa, Bapak Ibu. Di bagian ini kita diingatkan bahwa kita itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, di dunia kuno, raja-raja itu menempatkan patung mereka di seluruh wilayah kekuasaan. Patungnya di wilayah kekuasaan. Jadi patung itu sebagai pengingat bahwa tanah ini milikku, daerah ini milikku, ini wewenangku itu berlaku di sini. Kalau dalam istilah modern, presidennya di Indonesia, duta besarnya di berbagai negara. Apa yang duta besarnya ngomongkan, apa yang duta besarnya katakan, semua itu sebagai wakil dari apa yang bangsa Indonesia, negara yang presiden itu lakukan. Jadi duta besar atau patung, Bapak Ibu, itu adalah seperti kita, Bapak Ibu. Kita itu mewakili Allah di dalam dunianya. Dimanapun kita berada, yang tampak itu bukan otoritas kita, tapi otoritas Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu sudah alamin. Orang Kristen nipu. Yang kena siapa? Tuhannya. Semua orang Kristen sama. Orang Kristen main judi, orang Kristen berzina, orang Kristen menipu orang. Yang kena siapa? Sama aja, Tuhannya pasti juga bego. Orangnya aja kayak begini. Orang itu tidak sekedar hanya melihat kita, tapi orang melihat siapa yang ada di balik kita. Oh, lu Kristen. Ya sebagaimana kan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bicara tentang misalnya waktu kita bicara anak sekolah, atau kita bicara mahasiswa universitas, atau kita bawa marga kita, Bapak Ibu. Setiap teman yang melihat status kita sebagai siswa atau mahasiswa itu akan mengingatkan sekolah atau keluarga yang diwakilinya. Jika kita bersikap baik, bagus ya alma maternya. Sebagaimana saya dulu sebelum masuk ke ladang, pertama kali masuk ladang praktek 1 tahun. Pendeta yang ngomong, Periadi baik-baik ya, alma mater kita di Bandung itu bagus-bagus, tidak ada yang buruk-buruk. Waduh Pak, Bu, yang dibawa nama siapa? Mereka bukan pikir nama Periadi Ritonga, yang mereka bawa apa? Siapa? Mereka pikirin siapa? Alma mater yang diusung, yang saya bawa. Nah Bapak Ibu, itu yang terjadi.
Kita berantakan, yang kena siapa? Keluarganya. Wah, bapaknya lah nggak bisa ngatur lah, mamanya lah nggak bisa ngatur lah. Waduh, bapaknya aja kayak gini, anaknya pasti hancur. Bapak Ibu, jadi ada konsekuensi dari apa yang kita wakili. Sekarang kita sebagai orang percaya gambar dan rupa Allah, kita itu mewakili Allah. Dan di dalam Kejadian, kita itu diingatkan bahwa kita itu sebagai gambar dan rupa Allah, dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, itu mencerminkan Tuhan. Nah, kita harus pahami ini dulu. Bukan pendeta yang mencerminkan Tuhan ya Bapak Ibu. Kita semua. Kita semua. Dan inilah makanya kita harus ingat bahwa kita adalah wakil Allah di dalam bagian yang pertama ini. Saya adalah wakil Allah. Kita ucapkan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, ya. Saya adalah wakil Allah. Sekali lagi. 1, saya itu 2, ya. Saya adalah wakil Allah. Bapak Ibu wakil Allah. Bukan hanya rohaniawan, bukan hanya misionaris, bukan hanya para profesional yang belajar STT, tapi kita semua. Kita melakukan sesuatu, berkata-kata sesuatu yang tercoreng nama Tuhan kita. Sebagaimana di Alkitab dikatakan, karena kitalah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jadi Bapak Ibu ingat ini. Yang pertama. Nah, yang kedua, jadi baik dalam perkataan dan perbuatan, apapun kita lakukan. Yang kedua, manusia itu ditempatkan di dalam tempat kudus Allah sebagai imamnya. Bapak Ibu, kita buka Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Bapak Ibu boleh baca bersama-sama ya, Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15, 1, 2, iya. Tuhan Allah Pak Bu kelihatannya biasa aja ya, hanya mengusahakan dan memelihara. Tetapi mengusahakan dan memelihara, itu kata Ibrani-nya yang digunakan adalah kata yang sama, yang digunakan untuk pelayanan para imam di kemah suci dalam Bilangan 3. Mengusahakan dan memelihara itu adalah kata yang sama yang digunakan untuk para imam yang melayani di kemah suci. Jadi di sini artinya bahwa Adam itu tidak dipanggil hanya sekedar bercocok tanam, Bapak Ibu ya. Jadi mengusahakan tanah, nanti dia nanam pohon, terus nanti dia cangkok pohon. Kerjaannya enggak itu. Kerjaannya ada, karena kaitan dari pekerjaan Adam itu adalah berkaitan dengan seorang imam. Taman Eden itu lebih dari sekedar ladang, itu adalah tempat kudus. Allah berjalan bersama manusia di sana, sebagaimana Allah masuk ke dalam ruang kudus. Itu adalah ruang kudus di mana surga menyentuh dengan bumi. Dan tugas Adam adalah melayani Allah, dan hanya melayani Allah saja. Dan menjaga kekudusan Taman Eden. Nah, sejak awal manusia itu diciptakan Bapak Ibu sebagai raja dan imam. Dan itulah perbandingannya bagaimana kita sebagai orang percaya, Adam yang harusnya menjadi imam. Kemudian nanti Bapak Ibu lihat di Keluaran khotbah berikutnya, orang Israel yang harus jadi imam. Dan mereka itu, dan Tuhan memberikan sebuah perlengkapan, sebuah peraturan yang sangat spesifik tentang bagaimana dia menjadi seorang imam. Jadi waktu kita bicara Taman Eden, kita harus bicara bahwa Eden itu sama kudusnya dengan Bait Allah. Bapak Ibu. Dan sejak awal manusia diciptakan sebagai raja dan imam, kita itu dipanggil untuk memerintah, untuk menjadi perwakilan Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara. Nanti aplikasinya di bagian belakang ya Bapak Ibu. Ini lebih ke konsepnya dulu, Bapak Ibu pahami, baru nanti kita ke aplikasinya. Mengusahakan dan memelihara. Nah Bapak Ibu, jadi Bapak di poin yang ini, kita harus ingat bahwa kita adalah imam di tempat kudus Allah. Tempat kudus Allah sekarang adalah bumi. Tapi apakah bumi kudus? Udah enggak kan? Berdosa udah masuk kan? Bisnis kita ke tempat yang kudus? Enggak, udah enggak tempat kudus. Relasi kita dengan sahabat kita apakah tempat yang kudus? Sudah tidak lagi. Kita pacaran, apakah relasi pacaran kita adalah tempat yang kudus? Maybe yes, maybe no. Tempat kantor di mana kita berada apakah tempat yang kudus? Ya, mungkin lah. Tapi biasanya enggak. Mulai ada penipuan, mulai ada ini, mulai ada itu, dan macam-macam. Nah, jadi waktu kita nanti masuk dimanapun kita berada Bapak Ibu, kita diingatkan sebagaimana kita adalah Adam dan orang Israel, kita diingatkan agar kita menjadi imam bagi Allah. Imam artinya kita mengingatkan orang siapa itu Allah.
Imam berarti kita menguduskan tempat itu, praktiknya, caranya, perbuatan, barang yang kita jual, cara kita menjualnya, kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Semuanya itu apakah layak nggak seperti seorang imam melakukannya? Atau seperti seorang kafir, Bapak Ibu? Dan ini menjadi pembedanya. Nah, ini yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Kita adalah imam di tempat kudus Allah. Tempat kudus Allah, dunia ini udah nggak kudus. Tapi kita mau agar tempat kita menjadi tempat untuk memuliakan Allah. Kita ucapkan sama-sama ya Bapak Ibu ya, saya adalah imam di tempat kudus Allah. 1, 2 ya. Saya adalah imam di tempat kudus Allah. Saya adalah imam di tempat kudus Allah. Kita melayani Allah, kita memuliakan Allah dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Nah, tetapi di sini rupanya tidak berhenti. Di dalam Kejadian 1, Kejadian 2, ini idealnya. Kalau Bapak Ibu ingat, di tahun yang lalu kita pernah bahas sejarah keselamatan Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bahas mungkin 6 kali pertemuan dari Kejadian sampai Wahyu. Di Kejadian ini puncaknya inilah yang harusnya kita lakukan. Kejadian 1, Kejadian 2. Tapi Kejadian 3, hancur sehancur-hancurnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu di Kejadian 3? Manusia jatuh dalam dosa. Seharusnya dia menjadi wakil Allah. Seharusnya dia menjadi imamnya Allah di tempat kudus yang Allah. Dosa masuk, bam, hancur semua. Semuanya hancur. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Dosa merusak keimamatan kita, tetapi Kristus memulihkannya. Manusia berdosa, manusia hancur, kita sudah tidak lagi menjadi gambar rupa Allah. Pembunuhan pertama dilakukan oleh abang adik. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kaget, kenapa ya orang bisa nipu? Orang Kristen bisa nipu, anak bunuh sesama bunuh anak, anak bisa menerkam bapaknya atau menipu emaknya. Apa yang terjadi? Ya lihat aja dari awal aja abang adik bunuh-bunuhan Pak Bu. Dari awal loh Bapak Ibu terjadi. Dan kita sudah tidak lagi menjadi wakil Allah. Kita tidak lagi menjadi imam, dan ini yang terjadi. Makanya Tuhan Yesus itu datang. Tuhan Yesus Kristus itu datang dan untuk memulihkan keimaman kita. Ini nanti Bapak Ibu akan lihat lebih spesifik di minggu-minggu berikutnya. Manusia masih memerintah, tapi dengan keserakahan dan kekerasan. Manusia masih beribadah, tetapi yang dia sembah bukan Tuhan, tapi diri sendiri. Sebagaimana kita kadang-kadang datang ke ibadah, yang kita pengenkan siapa? Preferensi kita kan? Apa yang kita suka? Bapak Ibu, apa yang kita inginkan, bukan lagi Tuhan. Tapi kabar baiknya, Kristus datang dan memulihkan baik status kita sebagai imam dan fungsi peran kita sebagai imam karena Kristus. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang punya imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sehingga sebagai imam kita tidak butuh lagi perantara. Bapak Ibu tidak perlu ngusir setan pakai pendeta. Kaget? Enggak dong, harusnya enggak. Bapak Ibu udah punya akses ke Allah. Zaman dulu di perjanjian lama, Bapak Ibu kalau mau ngaku dosa, Bapak Ibu harus datang ke kami, pendetanya. Bapak Ibu nanti bawa apalah burung, kalau burung tekukur, kalau nggak punya duit banget masih diizinkan bawa 1 eva tepung, mungkin berapa ya, 1 kilo tepung kalau nggak punya duit banget. Kalau nggak bisa domba, nanti burung, kalau nggak bisa lagi tepung bolehlah. Bapak Ibu bawa ke kami yang datang, imam besar sekali setahun yang masuk ke hadirat Allah. Bapak Ibu oke, ini saya belum pasang, masuk ke hadirat Allah, hanya imam besar yang boleh masuk kemari. Bahkan jemaat nggak boleh masuk ke daerah sini Bapak Ibu. Ini khusus hanya imam dan ini imam besar. Nggak bisa lo masuk ke Allah. Makanya waktu Yesus, Bapak Ibu harus selalu ingat, waktu Yesus mati di dalam film Passion of the Christ dan di dalam Injil, tirai pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah. Artinya kenapa? Kita udah datang lagi kepada Kristus, bukan lagi kepada imam besar. Kita punya Bapak Ibu kuasa itu. Itulah kita sebagai imam. Kita yang mendoakan, kita yang memberkati. Bapak Ibu, kita bisa memberkati rumah orang. Kita bisa memberkati kehidupan orang. Bapak Ibu jangan ragu-ragu Bapak Ibu tumpangkan tangan di atas kepala orang atau di atas badannya. Kenapa? Karena kita punya kuasa yang sama. Bukan kitanya yang berkuasa, tapi Yesusnya.
Makanya waktu Yesus itu mati dan memulihkan segala sesuatu, Bapak Ibu, inilah yang menjadi peran kita bagi imam. Peran kita. Peran kita di Kejadian untuk menjadi wakil Allah, untuk menjadi imam Allah di dunia ini, kita dikembalikan, direstorasi fungsinya. Kita adalah imam dan kita adalah wakil Allah untuk memuliakan Allah semata-mata. Bapak Ibu. Dan karena kita percaya sama Yesus, di dalam Wahyu 1-6 dituliskan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kita adalah imam, Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, nanti kita akan bahas di minggu-minggu berikut lebih spesifik. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita adalah kumpulan imam, di mana imam besar agung kita hanyalah Kristus. Kita bisa datang, Bapak Ibu. Dan kitalah orang-orang itu. Tujuannya apa? Coba Bapak Ibu. Apa tujuan kita menjadi imamat yang rajani? Coba baca teksnya. Apa jawabannya? Ya. Oke, untuk apa Pak? Betul, kita adalah imam yang rajani, betul, bangsa yang kudus. Yes, untuk apa? Memberitakan perbuatan. Bapak Ibu ingat nggak berkali-kali yang saya ucapkan di 1 Korintus yang sama setiap kali perjamuan kudus? Saya selalu ucapkan 1 Korintus 11 setiap kali perjamuan kudus, dan setiap kali setelah kita minum anggur dan minum roti, makan roti, Bapak Ibu, ada kalimat terakhir yang diucapkan. Memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita, Bapak Ibu, yang menjadi wakilnya Tuhan dan imamnya Tuhan, untuk memberitakan kematian Tuhan, untuk menginjili. Makanya misi dari seluruh gereja harusnya salah satunya hanya satu, memberitakan Injil. Kita bukan mengkristenkan orang, kita memberitakan Injil. Percaya atau tidak percaya, Roh Kudus yang bekerja, tapi kita beritakan sehingga orang ini tahu, oh, saya sudah pernah dengar siapa itu Yesus. Saya pernah dengar pertobatan, saya sudah pernah dengar dengan dosa. Ya Tuhan yang akan mengadilinya. Kita beritakan kematian Tuhan, dan kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, ini fungsi yang nanti Bapak Ibu di minggu depan Bapak Ibu akan lihat. Orang Israel harusnya lakukan. Orang Israel harus lakukan, orang Israel. Tapi karena nggak becus, sebagaimana orang Kristen modern juga bergumul lagi dan lagi, Tuhan ambil Bapak Ibu dari mereka. Tuhan kasih kepada siapa? Di perjanjian baru, orang-orang percaya. Bapak Ibu. Kita lah imamnya itu. Tujuannya adalah, kalau orang Israel ini kudus, tujuannya, orang-orang itu nanti melihat, siapa Tuhan yang disembah orang Israel ini, sehingga mereka mau datang kepada Tuhan. Mereka mau datang. Jadi mereka menjadi bangsa yang dikhususkan. Semua orang datang. Di perjanjian baru, imam-imam ini dipanggil untuk pergi ke berbagai tempat. Bapak Ibu punya kantor, Bapak Ibu punya bisnis, Bapak Ibu punya keluarga, Bapak Ibu main dengan teman-teman segeng, Bapak Ibu mungkin motoran, main golf, main golf kemahalan ya, main badminton, main badminton bareng, atau main pingpong bareng, atau main futsal bareng. Kita dipanggil menjadi imam-imam untuk bisa menceritakan siapa Kristus, menjelaskan siapa itu Kristus, hidup bagi Kristus, dan orang bisa melihat, oh ini ya orang-orang yang percaya pada Tuhan. Nah, ini panggilan kita, Bapak Ibu. Nah, jadi apa praktisnya bagi kita, Bapak Ibu? Praktisnya, karena saya adalah wakil Allah dan imam di tempat yang kudus Allah, kita harus mengingat bahwa apapun yang saya lakukan dan yang katakan, dimanapun kita berada, hidup saya hanya untuk memuliakan Allah, hanya itu dan hanya ini saja. Tidak ada yang lain. Ini hidup kita. Misalnya kita bisa lihat di keseharian kita. Waktu kita membesarkan anak, waktu kita mengajar murid, waktu kita membangun rumah, waktu kita bekerja di kantor atau berjualan, itu adalah pelayanan imam kita untuk kemuliaan nama Allah. Setiap perbuatan baik, setiap kata-kata kebenaran dan kejujuran, setiap doa yang kita ucapkan adalah bagian dari fungsi kita sebagai seorang imam. Menjadi imam bukan soal gelar pendeta atau masuk sekolah teologi. Menjadi imam bukan soal jubah atau mesbah, tetapi soal menjalani hidup di dalam hadirat Allah, memberitakan siapa itu Tuhan, menjadi contoh siapa itu Tuhan, menjadi contoh siapa Tuhan yang kita sembah. Waktu kita memperbaiki mobil,
Bapak Ibu, mungkin kita hanya memperbaiki mobil dan saya bukan imam. Atau kita berjualan, ya, tapi sekali lagi, apakah waktu kita berjualan kita berdoa sebelum dan sesudahnya? Apakah kita melayani pelanggan dengan jujur? Kalimat-kalimat yang kita ucapkan, semua jenis trik-trik marketing, ada half truth, ada truth, kebenarannya Bapak Ibu, ada kebenaran dan setengah kebenaran. Apa yang kita ucapkan? Barang apa yang kita jual? Bagaimana kita memperlakukan orang yang membego-begokan kita? Apakah kita memperlakukan karyawan dengan adil? Jika iya, maka kita sedang melayani di tempat kudus Allah untuk membawa kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Dalam keseharian kita, termasuk kita menjadi ibu rumah tangga, kita nggak punya pekerjaan apapun, kita punya anak 1, 2, 3, atau 4, itu adalah investasi terbesar. Karena siapa yang akan diingat anak kita? Bukan orang lain, tetapi model iman yang kita tanamkan di dalam diri anak kita. Bukan saja dalam keseharian Bapak Ibu, tapi juga dalam pelayanan. Nah, pelayanan kita di gereja itu juga adalah tempat kudusnya Allah. Seringkali pelayanan di dalam gereja itu menjadi tempat di mana kita tidak lagi memuliakan Allah, tapi untuk mendapatkan pemuasan diri. Sebagai contohnya gampang, Bapak Ibu. Kalau kita sudah melayani orang, dan kemudian orang itu tidak 3S. Apa 3S? Senyum, salam, dan sapa, Bapak Ibu. Apa yang akan kita rasakan? Apakah kita masih akan melayani? Orang bilang, Pak, saya sih bukan yang nggak mau saya sih nggak mau minta banyak sih ya, tapi ya kalau saya udah memberikan sesuatu ya pengenlah orang ngucapin thank you gitu kek. Bapak Ibu pernah dengar? Saya pernah dengerin 2 kali. Maksudnya kayak, kan aku udah memberikan diriku, waktuku, uangku, ucapin thank you kek gitu loh. Kayak mana Bapak Ibu kalau kayak gini? Kalau kata Code Blue ya, kayak mana Bapak Ibu? Tapi ini yang menjadi kenyataan kita. Dengan kata lain, yang kita lakukan untuk siapa? Kita adalah imam bagi diri sendiri. Kita bukan imam bagi Allah. Kita adalah wakil bagi diri kita sendiri, bukan wakil bagi Allah. Apakah kita bisa melayani? Kita melayani dan kita mendengar komplain dan seseorang mengeluh kepada kita. Masihkah kita melayani atau langsung sakit hati? Oh, jadi begini ya? Oh, jadi begini. Saudara, coba kita pikirkan. Saya adalah wakil Allah. Saya adalah imam di tempat kudus Allah. Kalaupun orang sejahat itu, benar-benar jahat. Ini benar-benar jahat ya, Bapak Ibu harus bedakan. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya itu kita nggak bisa bedakan tuh antara orang baik yang melakukan kesalahan dan dosa. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham nih? Orang baik sesama orang percaya namanya lemah, dosa, salah, kecewa, miskomunikasi. Sama orang yang benar-benar jahat. Ini berarti Bapak Ibu belum pernah benar-benar jahatin orang nih kalau sampai kayak begini. Hal-hal yang seperti ini dimasukkan ke dalam ranah, waduh orang ini jahatnya gila-gilaan. Nah ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah inilah yang menjadi pengingat bagi kita. Siapa yang kita layani? Berarti kita melayani diri sendiri. Kita memuaskan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kita adalah imamnya Allah. Kalaupun orang itu benar-benar jahat, kira-kira Bapak Ibu, kalau imamnya dia papain, imam besar bertindak nggak? Bertindak dong. Ya, anak kita dia papain, bapaknya maju nggak? Bapaknya maju. Kalau benar-benar jahat ini orang, Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus mempertahankan hak kita dan memuaskan diri orang kita? Bapaknya yang maju. Jadi ngapain kita khawatir, Bapak Ibu? Nah ini yang menolong kita Bapak Ibu waktu kita nanti melayani bersama-sama. Karena memang tema ini saya ambil khusus sebagai pembekalan bagi kita untuk para penata layan. Bapak Ibu nanti para penata layan, tadi setelah banyak diskusi dengan beberapa jemaat di persekutuan doa, kita nanti akan buatnya itu di hari Minggu pertama ya Bapak Ibu, habis ibadah. Karena hari Rabu memang sedikit. Bahkan saya baru ingat waktu si Pak Rudi juga cerita, bahkan di gereja yang besar di BSD sekalipun, itu juga ikut persekutuan doa dikit ya Pak ya. Cuman berapa paling hitung-hitung mungkin 10%. Padahal itu wilayah BSD, orangnya kan nggak jauh-jauh amat ya. BSD kan masih dapat dicapai ya Bapak Ibu. Tapi masuk akal juga ya. Orang ini hanya gara-gara kita tinggal daerah Pasar Minggu, orang akan gampang datang. Oh enggak juga. Jadi Bapak Ibu ini menjadi pembekalan bagi kita untuk penata layan. Karena itu yang akan terjadi Bapak Ibu.
Kadang-kadang pelayanan juga menjadi tempat di mana kita mengentengkan hadirat Tuhan. Pelayanan tapi tidak ke gereja. Enggak ke sini, tapi enggak ke sana juga, Bapak Ibu. Pelayanan, tetapi kalau ditanya, bagaimana saat teduh dan doa pribadi? Apakah lakukan nggak saat teduh setiap hari? Enggak setiap hari lah. Seminggu sekali lah. Doa. Iya Pak, doa. Doa apa? Doa mah? Makan sama doa tidur. Bukan itu Pak, Bu. Maksudnya doain gerejanya gitu loh. Gerejain temennya gitu. Bukan doa tidur gitu. Ya doain, aduh Tuhan, kita nanti mau pelayanan ya, tolong berkati dong. Nanti WL nanti siapa anu. Nanti gue jadi singer, gue nanti pemusik. Oh ya nanti kolektannya anu. Ya Tuhan berkati ya, tolong, amin. Ya nggak usah panjang-panjang doa syafaat 100 menit Bapak Ibu ya. Gitu. Bukan juga doa makan doa tidur, tapi ya doakan gitu Bapak Ibu. Apakah kita berdoa secara teratur? Nggak usah tiap hari lah. Sekali seminggu lah. Sekali seminggu lah. 2 menit Pak Bu, cuma 2 menit, nggak usah 1 menit, gampang ya. Hitung nih, coba Bapak Ibu hitung berapa detik doanya. Tuhan tolong berkati, nanti Pak Freddy mau khotbah, Tuhan berkati firman-Nya, nanti ada Lausa Karlin yang akan menjadi WL, nanti Pak Freddy juga jadi pemusik, kemudian nanti ada kolektan, bla bla bla. Tuhan tolong doakan ya biar boleh jadi berkat. Doakanlah biar jemaat kami itu boleh hadir sama-sama setiap minggu dalam nama Tuhan Yesus, amin. 30 detik kurang Pak Bu. Nah, makin nanti kita menikmati doanya, nanti makin panjang. Jadi jangan khawatir bicara panjang. Makin kita nikmati, baca Alkitab tuh nggak bisa 5 menit. Bapak Ibu kan baca Alkitab lama. Tapi kalau nggak mulai dari menit pertama atau 5 menit pertama, nggak akan mulai, sampai mati nggak akan mulai Bapak Ibu. Karena kita hanya mendengarkan firman Tuhan itu di ibadah doang 1 kali seminggu, nggak akan cukup. Makanya kita sebagai orang tua, juga kita ajarkan anak-anak kita dengar firman. Jadi kita pelayanan, tapi nggak ke gereja secara teratur, pelayanan, tetapi kalau ditanya gimana saat teduh dan doa, Bapak Ibu. Dan kita merendahkan siapa identitas kita. Mirip kayak anak, udah masuk sekolah yang bagus, tapi malas belajar. Udah masuk UPH misalnya, uang papa habis. Bercanda ya Bapak Ibu. Aduh, ini direkam lagi, nanti saya harus cut. Teman-teman saya dari UPH, adik saya juga dari UPH ya. Adik saya udah dapat privilege, udah dapat beasiswa. Saya kemarin baru seminar, saya ketemu ada 8 konselor SPH, beberapa dari mereka psikolog, 4 tahun dibayarin secara beasiswa, tapi mereka ada kontrak kerja 4 tahun gitu. Jadi ini bukan untuk menghina ya. Tapi kadang-kadang kita udah dapat privilege, kita masuk ke dalam satu tempat, kita masuk menjadi satu pribadi, tetapi kita menganggap enteng Bapak Ibu pelayanan itu. Dengan mengatakan kayak, nanti akan ada yang gantiin kok, nggak apa-apa juga kok, toh pelayanan bagus, aku kan nyanyi jago, kan aku main musik hebat, lah kan aku udah biasa, cuman kolektan doang, cuma gini-gini doang Bapak Ibu. Kan cuman asyik, cuman 3S, yang sebenarnya 3S juga nggak dilakukan sih Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang membuat kita menjadi kesulitan bagi kita untuk bisa mengembangkan kehidupan rohani kita dan menjadi berkat bagi orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam semester ini, nanti setiap pelayan, Bapak Ibu kita akan mulai dengan, Bapak Ibu perlu mengikuti untuk ibadah, untuk pertemuan kita bulanan di minggu pertama. Jadi setiap pelayan, baik mereka yang terstruktur, yang enggak, termasuk yang memasak makanan, Bapak Ibu, yang menyediakan makanan, biasanya kan tuh persembahan ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu datang sekali sebulan, kita akan sharing, kita akan doa bersama. Nanti di dalam itu, Bapak Ibu, saya akan mulai meningkatkan panasnya. Apa meningkatkan panasnya? Yang mau pelayanan wajib ibadah 1 kali sebulan di sini. Gampang nggak? Susah. Bagi sebagian orang bisa jadi susah. Tapi Bapak Ibu ini udah paling ideal nih, paling standar nih. Mirip kayak anak deh. Pada zaman dulu, zamannya saya, Bapak Ibu ingat nggak? Nilai ponten merah itu nilainya di bawah berapa? Di bawah 6. Ya, di bawah 6 ya. 59 udah ponten merah. Kalau di Medan ya bilangnya ponten, nggak tahu di sini berapa. Nilai merah. Sekarang KKM berapa? 75 ya Pak Bu ya. Keringet dingin lah. Anak-anak sekarang sih lebih pinter, atau mungkin gurunya lebih murah nilai ya. Cuma zaman dulu itu dapat 60 itu, wah Tuhan terima kasih, udah warna biru atau nggak warna hitam, Bapak Ibu senang rasanya. Nah Bapak Ibu, sekali seminggu ibadah, berarti 1 bulan harusnya 4 kali kan? Kira-kira kalau dikonversi menjadi nilai, 1 kali sebulan ibadah berapa itu nilainya? 20? 25.
Nanti pelan-pelan nanti dinaikkan. Semester depan atau tahun depan 2026, Bapak Ibu wajib sebulan 2 kali. Nanti kita ada batas minimal. Batas ideal sebulan 3 kali atau 4 kali. Tapi minimal sekali segini. Kalau tidak 2 kali sebulan. Tapi nanti gradual Bapak Ibu, pelan-pelan dengan tujuannya satu. Kita mau meningkatkan bara kita. Kita tidak ingin membuat status kita sebagai wakil Allah dan imamnya Allah itu enteng, Bapak Ibu. Jadi mulainya bukan dengan kemampuan. Ingat, Bapak Ibu, saya nggak minta kemampuan Bapak Ibu ya. Jago nyanyi baru pelayanan, harus jago 3S baru boleh jadi asyar, enggak, Bapak Ibu. Itu dipelajari sambil jalan. Problem utamanya kita adalah seberapa serius kita menjadi wakilnya Allah dalam kehidupan rohani. Kehidupan rohani apa aja? Beribadah, oke ya? Baca firman enggak? Nanti pelan-pelan nih. Wajib seminggu sekali saat teduh. Nanti di tiap bulan saya akan tanyakan, hanya dicentang Bapak Ibu. Dicentang doang. Saya sudah saat teduh dalam bulan ini sebanyak 4 kali. Saya nggak akan tanya, saya bukan polisi, saya nggak akan tanya tiap minggu. Hei, belum saat teduh, buat status jam 6 pagi, udah saat teduh belum? Enggak ya Bapak Ibu ya? Enggak ya, saya nggak akan kayak gitu banget. Cuman Bapak Ibu akuntabilitas aja. Oh, saya sudah saat teduh sebulan 4 kali. Ini cuma level pertama, pelan-pelan Bapak Ibu. Nanti seiring waktu nanti kita tambahkan lagi. Yuk Bapak Ibu kita coba seminggu 2 kali. Nah tentu saja nanti akan ada batas minimal. Saya belum tahu nanti ini berapa totalnya. Mungkin seminggu 2 kali lah atau 3. Karena belum tentu dari kita melakukan setiap hari. Tapi nanti ada batas minimal, batas KKM. Di bawah batas KKM, nanti 50% ke bawah, Bapak Ibu coba pikirkan komitmen kita untuk melayani apakah serendah itu untuk kita tuh tidak melatih kerohanian kita. Jadi latih Bapak Ibu pelan-pelan. Nanti kita mulainya dari semester ini, nanti minggu ya Bapak Ibu, minggu pertama di bulan September kita akan ketemu, saya akan ngomongin lagi. Dan semua tema khotbah ini nanti akan dikaitkan dengan keseriusan kita sebagai imamat. Tentu Bapak Ibu tidak sulit dong ya, ada yang sulit. Makanya pelan-pelan, 1 semester kita coba tingkatkan. Semester depan yuk kita up lagi. Semester depan kita up lagi. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu udah pernah di gereja lah ya. Berapa banyak sih Pak Bu yang sudah banyak nyumbang duit, pelayanan, tapi mereka udah hidupnya udah nggak memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Oh jangan kalau gitu. Saya hampir mau cerita. Jadi kemarin gara-gara ada tamu yang datang Bapak Ibu. Itu saya simpan aja. Jadi kadang-kadang itu menjadi problem Bapak Ibu yang terjadi di dalam kehidupan di gereja sana, di gereja lain. Mereka udah menjadi pengurus, mereka udah menjadi majelis. Bapak Ibu pernah dong ya masuk ke gereja yang sudah ada majelisnya, kemudian nanti pecah di dalam. Kenapa pecah di dalam? Coba tanya Bapak Ibu, mereka saat teduh nggak tiap hari? Saya taruhan. Tidak. Taruhan tidak. Tanya aja, lu ibadat tiap hari, lu baca firman tiap hari, dan lu doa nggak? Doa syafaat, minta doa. Tanya ini 3. Gak usah macam-macam lah Bapak Ibu, gak usah berapa uang yang dikasih, nggak. Tanya ini 3. Nah jadi ini yang menjadi nanti pengingat bagi kita untuk, oh iya kita pengen serius ini menjadi wakil. Nanti waktu Bapak Ibu di kantor kan juga sama. Di kantor 8 jam sehari kerja dengan orang yang tidak percaya. Kemudian gimana kita bisa bekerja dengan terus mengingat Allah kalau nggak saat teduh tiap hari? Kan nggak mungkin dong. Siapa yang ngingetin? Pendeta. Bapak Ibu pikir saya saya bapaknya saudara, bapaknya ente. Ya bukan. Bahkan bapak kita sendiri aja nggak ingetin kan. Peri sudah saat teduh hari ini. Emak gua aja Pak Bu yang berdoa tiap hari nggak ingetin juga. Per udah doa hari ini. Per besok udah doa. Lusa kamu udah doa belum? Kamu kok belum doa-doa? Enggak kan? Bapak emak kita aja nggak ngingetin. Yang bisa ngingetin siapa? Roh Kudus Tuhan. Siapa yang bisa ngingetin? Hanya Alkitab. Jadi Alkitab akan terus mengingetin kita Bapak Ibu. Jadi makanya ini yang akan kita kembangkan di dalam pelayanan kita Bapak Ibu. Sekali lagi, kalaupun nanti kita gagal, waduh kita udah pada khawatir nih ya, mengingat saudara-saudara kita yang kayaknya jauh banget dari ini. Santai aja Pak Bu, kita tuh keluarga. Nanti kita pelan-pelan, kita bangun pelan-pelan. Nanti seiring waktu, setelah 2-3 tahun, ini proyek 2-3 tahun ya, ini bukan proyek sebulan. Membangun kebiasaan itu butuh waktu. Nanti kita pelan-pelan, kita pelan-pelan, nanti dalam 2-3 tahun ke depan, kita kaget, kok kita bisa sampai tahap ini.
hebat juga ya. Kalau pelayan wajib harus begini dan begini, dan kita udah relax santai. Karena dimulai dari langkah pertama, Bapak Ibu. Jadi santai, kita doakan, kita minta Tuhan tolong. Nah sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah menjadi pengingat bagi kita, karena kita adalah wakil dan imam kudus di tempat Allah. Waktu kita di gereja, biarlah gereja menjadi tempat kudus, bukan menjadi tempat kudis. Termasuk Bapak Ibu nanti di bisnis Bapak Ibu jualan apapun, mau punya anak 1, mau punya anak 2 atau 100, ya terserah lah Bapak Ibu mau gimana. Kayak ya, mau Bapak Ibu mau di jalan, Bapak Ibu mau jualan, Bapak Ibu mau main, mau jalan-jalan ke luar kota, luar negeri atau luar pulau atau apapun yang kita lakukan, kita itu bisa terus ingat, ini aku wakilnya Allah, aku imamnya Allah. Aku perlu terus perlengkapi disiplin rohani saya agar saya itu bisa menjadi lebih kudus. Ini memang konsep yang belum kita pernah bahas ya. Jadi nanti ada status kudus, ada namanya pengudusan progressive sanctification, pengudusan orang percaya terus-menerus. Inilah mengapa makanya kita masih tetap pemarah, tetap pelit setelah percaya Tuhan 10 tahun, benar ya? Tersinggung, sensitif, betul? Kenapa? Karena itu seiring waktu, pelan-pelan nanti dikikis, pelan-pelan dikikis, pelan-pelan dikikis, pelan-pelan dikikis dengan anugerah Tuhan. Sehingga waktu nanti orang melihat kehidupan kita, oh iya ya, si Pak Periadi ini benar-benar wakil Allah dan imamnya Allah. Aku tertarik sama Allahnya dia. Waktu kita sampaikan berita tentang Tuhan Yesus, ayolah, yuk, percaya pada Yesus, maka engkau dan keluargamu akan diselamatkan. Orang tuh mulai mikir, iya juga, keluarganya, hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Waduh, hidupku berantakan. Setidaknya aku mau cobalah dengan apa yang dia ngomong. Setidaknya gue mau cobalah datang ke gereja. Setidaknya gue mau cobalah dengerin mungkin ada YouTube atau video atau renungan atau mungkin teks Alkitab yang kita bagikan. Kenapa? Karena orang lihatnya kehidupan kita yang sudah jadi imam dan jadi wakil Tuhan. Bapak Ibu, kita kembangkan ini. Kita minta Tuhan tolong, kita mau maju setahap demi setahap, lagi dan lagi dan lagi. Nanti di minggu berikutnya kita akan bicara tentang imamat rajani di dalam Keluaran. Apa yang akan kita pelajari nanti di sana Bapak Ibu.